China memang punya tradisi kuliner yang luhur, tidak heran jika dikenal hingga ke seluruh dunia. Tetapi negara ini juga gudangnya makanan ekstrim. Penasaran kuliner ekstrim apa saja yang bisa ditemui di China? Berikut ini beberapa di antaranya. Hotpot daging anjing. Hotpot merupakan sejenis makanan yang dibuat dari daging anjing di daerah Guilin. Seperti diketahui bersama, konsumsi daging anjing merupakan bagian dari budaya China sejak berabad-abad lalu. Daging anjing dianggap memiliki khasiat obat, diantaranya bisa menghangatkan tubuh di musim dingin. Sebenarnya perdagangan daging anjing untuk kebutuhan konsumsi sudah dilarang oleh pemerintah China. Namun larangan resmi pemerintah tidak membuat budaya makan anjing luntur. Setiap tahun jutaan anjing dan kucing diperdagangkan dan disembelih untuk kebutuhan konsumsi. Jumlah ini memuncak saat festival Yulin di negara China, ketika berpesta pora dengan menyantap daging anjing dan kucing. Hasma. Potongan makanan serupa jeli putih di dalam gambaran adalah hasma. Kadang disebut juga hasmar dan hasima. Hasma adalah bahan makanan tradisional China yang terbuat dari saluran rahim katak, terutama katak rumput Asia betina atau Rana sensinensis yang ditangkap menjelang musim semi. Katak seperti ini konon memiliki jaringan lemak tebal yang diperlukan untuk reproduksi saat musim semi. Hasma banyak diproduksi di daerah Heilongjiang, Jilin. Biasanya saluran rahim katak ini juga dijual dalam keadaan kering dan sudah dipotong-potong. Teksturnya kenyal seperti jelly jika sudah direndam dalam air, namun masih menyisakan sedikit bau amis. Karena itu biasanya disajikan dengan pepaya atau dijadikan bahan campuran sup manis, dipadukan dengan jujube sejenis kurma merah khas China, buah lengkeng atau biji teratai. Hasma biasanya juga menjadi bahan utama san hui tang atau sup tiga salju yang terdiri dari pir China dan jamur salju. Huajialu. Menurut Craig, huajialu adalah hidangan asal China yang berarti keledai hidup. Keledai yang masih hidup dipegangi dan diikat kakinya, kemudian tanpa disembelih terlebih dahulu, daging keledai dipotong-potong dan disajikan. Ada juga variasi huajialu yang lebih kejam, yaitu jiaoluro. Untuk menyiapkan daging ini, keledai dikuliti hidup-hidup, kemudian disiram air mendidih hingga dagingnya matang. Entah apa alasan dibalik metode pengolahan yang kejam ini, yang pasti baik huajialu maupun jiaoluro bukan termasuk masakan yang bakal dihidangkan di restoran atau kedai makanan China. Cakar buaya. Hidangan yang satu ini memang lebih mudah dijumpai di Singapura, tetapi masakan cakar buaya berakar dari kuliner China. Di China sendiri ada beberapa restoran yang khusus menyajikan hidangan daging reptil seperti ular dan buaya. Menurut Catherine Ling, reporter CNN China, kaki buaya memiliki rasa yang luar biasa. Dagingnya seperti perpaduan teripang dan ayam, sementara kulitnya lunak dan lembut seperti agar-agar. Daging buaya ini dipercaya membawa aneka manfaat untuk kesehatan, diantaranya meningkatkan metabolisme, vitalitas, kekebalan, dan gairah seksual. Konon bisa juga menyembuhkan penyakit asma. Laba-laba goreng. Menurut laporan Goats on the Road, laba-laba berukuran besar yang digoreng merupakan jajanan pinggir jalan yang cukup populer di Guangzhou, China. Laba-laba berukuran besar yang masih utuh ditusuk menggunakan lidi kemudian digoreng sampai kering. Tidak cuma laba-laba, ada kalajengking, belalang, kaki seribu, toke, dan kepiting utuh juga dijual dengan cara yang sama. Makanan seperti ini juga bisa dijumpai di pasar jajanan Beijing dan kota-kota lainnya. Berani coba guys? Sup ular. Sup yang diolah dari daging ular merupakan makanan penghangat tubuh saat musim dingin. Kuliner yang satu ini cukup digemari warga Hong Kong dan dianggap sebagai hidangan mewah. Biasanya disajikan di restoran yang khusus menyajikan daging reptil segar di daerah Kulun. Pelanggan bisa memilih sendiri ular hidup yang disediakan dari kandang, kemudian juru masak akan memotong, menguliti dan mengolah dagingnya menjadi berbagai hidangan. Sup ular ini dibuat dari daging ular yang sudah disuir-suir, konon rasanya lezat seperti daging ayam.
Selain itu dianggap memiliki khasiat yang lebih tinggi daripada daging lainnya. Telur kencing perjaka. Coba bayangkan Anda sedang memakan telur dengan air untuk merebusnya adalah air kencing perjaka atau anak kecil. Kira-kira Anda akan mau memakannya atau sudah jijik begitu tahu bagaimana proses memasaknya yang sangat mengerikan ini? Biasanya para pedagang akan mendatangi sekolahan SD saat istirahat dan menampung air kencing anak laki-laki. Telur ini dipercaya memiliki banyak sekali manfaat. Ada yang bilang bisa menyembuhkan penyakit, dan mengenai rasa sebenarnya tidak berbeda jauh dengan telur kebanyakan. Mungkin karena kencing perjakanya baru dimasukkan saat telur akan matang. Apabila sejak awal digunakan, mungkin zat-zat akan menyerap ke dalam telur tersebut. Berani coba guys? Ew.